Maka kita sebagai orang tua jangan sekali-kali pun menyumpahi anak-anak kita maupun anak orang lain dengan doa-doa yang jelek, maka doakanlah dengan yang baik. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala sutradara capung terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, sutradara capung terbang. Di video kali ini saya akan membahas kisah Juraid sang ahli ibadah. Masih dari 61 kisah pengantar tidur karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, cetakan dari Darul Haq, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Maka dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kisah Juraid sang ahli ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada orang yang berbicara ketika masih bayi, kecuali 3 orang. Di antaranya, yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Yang kedua, seorang bayi yang ada dalam zaman Juraid. Juraid adalah laki-laki ahli ibadah. Dia membangun sendiri tempat ibadahnya. Suatu hari, di saat dia sedang salat, ibunya memanggil, "Wahai Juraid." Juraid berkata, "Ya Robi, apakah akan saya jawab panggilan ibuku? Atau aku meneruskan sholatku?" Juraid meneruskan sholatnya, lalu ibunya pergi. Keesokan harinya, ibu Juraid datang ketika ia sedang sholat lagi. Sang ibu memanggil, "Wahai Juraid." Juraid mengadukan kepada Allah, "Ya Robi, aku memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku?" Ia meneruskan sholatnya, lalu ibunya pergi, meninggalkan Juraid. Pada pagi hari, ibu Juraid datang lagi. Ketika itu Juraid sedang sholat. Sang ibunya memanggil, "Wahai Juraid." Juraid berkata, "Ya Robbi, aku memenuhi panggilan ibuku terlebih dahulu atau meneruskan sholatku?" Tetapi Juraid meneruskan sholatnya. Lalu ibu Juraid bersumpah, "Ya Allah, janganlah engkau mematikan dia sehingga ia melihat pelacur." Sementara itu, orang-orang Bani Israel menyebut-nyebut ketekunan ibadah Juraid, dan tersebutlah salah seorang dari mereka terdapat seorang pelacur yang sangat cantik, dan berkata, "Jika kalian menghendaki, aku akan menggodanya untuk kalian." Perempuan tersebut lalu mendatangi Juraid dan menggodanya, tetapi tidak mempedulikannya. Lalu pelacur tersebut mendatangi seorang pengembala yang sedang berteduh di dekat tempat ibadah Juraid. Akhirnya ia berzina dengan si penggembala dan hamil. Tatkala ia melahirkan seorang bayi, orang-orang bertanya, "Bayi ini hasil perbuatan siapa?" Pelacur itu menjawab, "Juraid." Maka mereka mendatangi Juraid dan memaksanya keluar dari tempat ibadahnya. Selanjutnya mereka memukuli Juraid, mencaci maki dan merobohkan tempat ibadahnya. Juraid bertanya, "Ada apa ini? Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini?" Mereka menjawab, "Engkau telah berzina dengan pelacur ini, sehingga ia melahirkan seorang bayi." Ia bertanya, "Di mana sekarang bayi itu?" Kemudian mereka datang membawa bayi tersebut. Juraid berkata, "Berilah aku kesempatan untuk mengerjakan sholat." Lalu Juraid sholat. Selesai sholat, Juraid menghampiri sang bayi lalu mencoleknya di perutnya seraya bertanya,
"Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Sang bayi menjawab, "Ayahku adalah si fulan, tukang gembala." Serta-merta orang-orang pun berhambur menciumi dan meminta maaf kepada Juraij. Mereka berkata, "Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu untukmu dari emas." Juraij menjawab, "Jangan, cukup dari tanah saja, sebagaimana semula." Mereka lalu membangun tempat ibadah sebagaimana yang dikehendaki Juraij. Yang ketiga, ketika seorang bayi sedang menyusu kepada ibunya, tiba-tiba lewat seorang lelaki menunggang kuda yang gesit, gagah, dan tampan rupa. Maka ibu itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Tiba-tiba bayi itu melepaskan tetek ibunya dan menghadap kepada penunggang kuda tersebut seraya berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Lalu ia kembali lagi ke ibunya dan melanjutkan hisapan susunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang menirukan gerakan si bayi dan meletakkan jari telunjuknya di mulut lalu menghisapnya. Lalu lewat serombong orang membawa wanita hamba sahaya yang sedang dipukuli. Mereka menuduh, 'Kamu telah berzina, kamu telah mencuri.' Sementara hamba sahaya perempuan itu berkata, 'Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Hasbunallah wa ni'mal wakil.'" Melihat kejadian ini, sang ibu berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku seperti dia." Maka bayi itu meninggalkan tetek ibunya dan melihat ke tempat wanita hamba sahaya tersebut sambil berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Dan pembicaraan itu berulang. Sang ibu berkata kepada anaknya, "Di belakangku berlalu seorang penunggang kuda yang gagah dan tampan. Lalu aku berkata, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia.' Lantas engkau berkata, 'Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia.' Lalu berlalu di hadapanku wanita hamba sahaya dan mereka memukilnya serta mengatakan bahwa ia telah berzina. Ia telah mencuri. Melihat hal ini, aku berdoa, 'Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia.' Lalu engkau berkata, 'Ya Allah, jadikan aku seperti dia.' Maka bayi itu menerangkan kepada ibunya, 'Wahai ibu, sesungguhnya penunggang kuda yang tampan ini adalah orang yang sangat sombong. Maka aku berdoa, ya Allah, jangan jadikanlah aku seperti dia.' Sedangkan hamba sahaya wanita itu yang orang-orang berkata kamu berzina padahal dia tidak berzina, kamu mencuri padahal dia tidak mencuri, maka aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Diriwayatkan Al-Bukhari nomor 3436, Muslim nomor 2550. Nah, di cerita yang ketiga ini ketika si bayi sedang ditetek oleh ibunya, kemudian berlalu penunggang kuda yang gagah dan tampan, ketika ibunya berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku seperti dia." Tapi si bayi itu malah membalas, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Dan sebaliknya ketika ada hamba sahaya wanita yang dipukuli dan dituduh berzina dan mencuri, padahal tidak, sang bayi malah juga berdoa, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia." Jadi perkataan ibunya itu, doa ibunya selalu dibalas yang sebaliknya oleh si bayi tersebut. Maka apa yang kita lihat belum tentu apa yang benar, seperti masa-masa kali ini ya. Eee, Semoga Allah membuka jelas antara yang hitam maupun putih, membuka kebenaran dan membuka yang salah, agar masyarakat terang benderang mana yang benar, mana yang salah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang dapat dipetik yaitu adalah satu, kewajiban berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Bahwasanya jika ia menyumpahi anaknya maka akan dikabulkan.
Seperti cerita yang Juret tadi, ketika Juret sholat, ibunya memanggil, tapi Juret malah meneruskan sholatnya. Karena sholat ini adalah sholat yang sunnah, maka sebaiknya adalah kita menjawab panggilan ibu dan membatalkan sholatnya. Jangan sampai orang tua, terutama ibu kita, menyumpahi sesuatu yang jelek. Maka kita sebagai orang tua jangan sekali-kali pun menyumpahi anak-anak kita maupun anak orang lain dengan doa-doa yang jelek, maka doakanlah dengan yang baik. Yang kedua, Allah menyelamatkan seseorang dengan ketakwaan dan kesalihan. Yang ketiga, jika suatu urusan nampak tumpang tindih, hendaknya memprioritaskan yang terpenting kemudian yang penting. Jadi jika ada sesuatu yang penting semua, maka dilihat dari sisi kepentingannya, apakah ini penting sekali, penting banget, bisa ditunda atau seperti apa, maka kita harus memprioritaskan yang paling penting terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, disunahkan berwudu terlebih dahulu sebelum berdoa untuk hal-hal yang penting. Yang kelima, wudu sudah dikenal umat dan disyariatkan sebelum kita umat Islam. Yang keenam, penetapan karomah para wali yang bisa diperoleh melalui ikhtiar atau usaha mereka. Yang ketujuh, bersikap lemah lembut dan sayang kepada murid ketika memberikan pendidikan kepadanya. Yang kedelapan, orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Allah tidak akan mudah termakan fitnah. Yang kesembilan, boleh melakukan ibadah yang banyak bagi yang mengetahui bahwa dirinya mampu. Yang kesepuluh, orang yang biasa berbuat keji tidak akan memperoleh penghormatan. 11. Orang yang secara tiba-tiba dilemparkan kepadanya suatu tuduhan, hendaknya segera menghadap kepada Allah dengan sholat. Yang ke-12, menjelaskan keyakinan Juraij yang sangat tinggi, begitu pula pengharapannya kepada Allah untuk memperoleh pertolongannya. Sehingga ketika ia meminta anak bayi berbicara, Allah mengabulkannya. Padahal sebagaimana biasanya yang namanya bayi tentu belum bisa bicara. Yang ke-13, sombong dan membanggakan diri adalah perbuatan tercela. Demikian pula orang yang sombong dan zalim, mereka semua dicela. Yang ke-14, orang yang dizalimi mempunyai kedudukan kelebihan di sisi Allah. Jika tidak demikian itu, tidak ada kebaikannya seorang anak yang masih menyusu ingin menjadi seseorang pembantu yang rendah hati. Yang ke-15, seseorang boleh membatalkan sholat sunnahnya manakala dipanggil orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang syar'i. 16, tidak boleh tepat mempercayai suatu tuduhan tanpa bukti. Nah, seperti itu kisah dari Juraij, sang ahli ibadah. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Demikian video kali ini. Jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.